Anugerah. Jadi kalau anugerah apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ibu musibah apa yang diucapkan? Innalillahi. Jadi kalau ada suami kawin lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga kalau ada orang sakit adalah musibah, maka apa? Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Tapi ajal lalu jangan sampai ada orang sakit, kita tengokin teman kita, saudara kita sakit, di depan orang sakit bilang innalillahi wa inna. Marah itu. Kenapa? Cukup dalam hati. Kenapa? Sakit milik Allah. Sehat pun milik Allah. Semua milik Allah. Bahkan apa yang kita lakukan kematian? Siap? Siap? Kapanpun juga siap? Sebentar malam siap? Sekarang siap. Pulang dari sini siap? Siap tidak siap kita kalau sudah waktunya harus siap. Kenapa? Maka li nafsin atamuta illa biiznillahi kitabam muajjala. Bahwa jiwa yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam tubuh kita tidak akan dimatikan oleh Allah illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Walaupun vonis dokter bilang kamu hidupnya tinggal 2 bulan, walaupun paranormal bilang kamu hidupnya tinggal 1 bulan, walaupun Mbah Dukun bilang kamu hidupnya tinggal 1 minggu, tapi yang maha menghidupkan dan mematikan tidak mengizinkan, tidak akan pernah terjadi. Kitab muajjala yang semua terjadwal, ada jadwalnya. Almarhumah jadwalnya tadi kurang lebih umur 41 tahun. Ada yang jadwalnya 70 tahun. Ada yang jadwalnya 100 tahun. Ada. Saya mohon maaf jujur, kalau ceramah takziah selalu bertanya usianya almarhum atau almarhumah di dalam kepada keluarga. Selama keliling ceramah takziah dari daerah-daerah, saya pegang rekod 3 yang paling panjang umurnya. Pernah di daerah gunung di Pinrang, ada ibu-ibu meninggal usianya 135 tahun. Ini juara 3. Yang juara 2 di Bojo, Kabupaten Baru, bapak-bapak. Banyak cucunya. Apa bahasa Bugisnya cucu? Cucu. Mega apo nah. Mega tonji apo utu nah. Cocok Mega? Ya. Ada juga kalau anaknya apo utu apa? Cici. Iya bahasa ininya, bahasa sininya apa? Kepala bangkeng. Gantung. Ya pokoknya begitulah. Ada anak cicitnya. Masya Allah, berapa meninggal usianya? 143 tahun. Bapak-bapak, kebetulan banyak cucunya, banyak cicitnya, banyak anak cicitnya, karena kebetulan istrinya juga banyak 4. Jadi bisa ditarik kesimpulan, Bapak kalau ingin panjang umur tak, kasih banyak istri tak. Bercanda, jangan diambil hati, ibu-ibu marah sama saya. Dan yang pertama di daerah perbatasan Parepare dengan Pinrang, namanya Lapa-Lapa berapa meninggal usia ibu-ibu? 152 tahun. Ini yang paling panjang. Ini yang paling panjang, mudah-mudahan yang hadir di sini yang begitu banyak nanti ada yang memecahkan rekod saya, meninggal dipanjangkan umurnya sampai 200 tahun. Amin. 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 Mau 200 tahun mau? Tidak ada tunji mau, Dik. Tidak ada tunji mau kalau 200 Mau tahun. tidak mau, kalau Allah mau itu yang Jadi. Ana urid, anta turid, wallahu la yurid, maka tidak akan terjadi. Ana la urid, anta la turid, wallahu yurid, maka itulah yang terjadi. Kalau Allah menghendaki, Allah bagaikan memutar-balikan atau mohon maaf, membolak-balikan tangan, mudah buat Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu Umpayakun. kata Allah kun, jadilah, fayakun, maka itulah yang terjadi. Kita diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah, minta selalu panjang umur, tapi tidak kalah penting, minta panjang umur, minta juga hidayah kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'at
nikmatik. Wahai zat yang memutarbalikkan hati, mantapkanlah hati hambamu ini dalam ketaatan beribadah kepadamu ya Allah. Karena banyak orang yang minta panjang umur tapi tidak mau ibadah. Dena melo musung pajang alias makut. Tuh. Alasannya marep. Bogor. Marepa. Orang sini. Sampai-sampai subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya Tidur. pengalaman ini ya. Hah? Pengalaman Bu? Pengalaman atau pengamalan? Masya Allah, tidak ada kegiatan ibadahnya. Maka apa? Dia menjadi orang yang rugi. Pada Rasul berpesan, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, mantala umruhu, yang panjang umurnya, wahasuna amaluhu, dan top, bagus, good amalnya. Semakin dipanjangkan umurnya, semakin bertambah nominal angkanya, semakin dekat dengan Allah. Tetapi wasyarrunas, seburuk-buruknya manusia, yang apa? Mantala umruhu wasa amaluhu, yang panjang umurnya tapi apa? Jelek amalnya. Na'udzubillah min. Makanya ada syair mengatakan, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Mantap. 1000 tahun kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup banyak hartanya, kalau tak sedekah apa gunanya? Walaupun tinggi punya jabatan, kalau tak amanah apa gunanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberikan hidayah oleh Allah agar kita selalu bisa beribadah. Amin. Amin. Kenapa? Karena waktu hidup di dunia ini ada batasannya. Sesuai dengan pesan malaikat Jibril kepada Nabi Ta. Ada 3 pesan malaikat Jibril kepada Nabi Ta, dan bukan hanya berlaku kepada Nabi Ta, tapi berlaku juga untuk kita umatnya. Rasul mengatakan, atani Jibril, datang kepadaku Jibril, dan dia mengatakan, ya Muhammad, yang pertama, ish ma syi'ta, hiduplah semaumu, elok tak, bahasa Makassarnya erok, erok tak, elok tak. Kalau bahasa Jawanya sekarepe sampean. Kalau bahasa saya, bahasa Sundanya hayang na anjeun. Kalau bahasa Inggrisnya up to you, terserahmu. Mau hidup diisi dengan makan-makan apa, silakan. Mau minum-minum apa, silakan. Mau jadi-jadi apa, silakan. Mau jadi orang baik, mau jadi orang buruk, mau amal soleh, silakan. Mau amal salah, silakan. Tapi kata malaikat Jibril, fa innaka mayyitun, wahai sesungguhnya engkau Muhammad, kamu tidak akan hidup selama-lamanya. Ada batasannya. Likulli ummatin ajal, setiap umat ada batasannya, ada ajalannya. Mohon maaf, mayyitun, sesungguhnya engkau akan mengalami kematian. Nabi Ta sendiri meninggal usianya berapa tahun, Ibu? 62. Tahu dari mana? Dari belajar 63 tahun kurang lebih. Jadi Bapak Ibu yang sudah 61, 62 siap-siap nih. Siap-siap. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Setiap yang di dunia ini akan binasa. Di dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Niatkan bacaan pahala ini kita hadiahkan untuk almarhumah. Sekali lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukassiban. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa artinya? Maka nikmat Tuhanmu yang manalah yang sering engkau dustakan?
yang sering engkau ingkari, yang tidak engkau syukuri. Padahal apa? Banyak sekali anugerah yang Allah berikan. Megala da oto na malowang dara malowang to galung malopo bola megala da warang parang megala da bene megala da dosa. Masya Allah. Kenapa? Banyak harta tapi tidak bersyukur. Tukadziban. Kenapa engkau dustakan? Padahal apa kata Allah? Ingat, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas muka bumi ini adalah fan, akan binasa. Betul? Yang kekal abadi kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Biasa aja ulanya ula. Masya Allah. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih makanja, lebih baik untuk kalian daripada kehidupan sebelumnya. Ini pesan yang pertama. Jadi apa? Hiduplah seenaknya, tapi ingat, jangan terpedaya, jangan tergoda dengan kehidupan dunia yang penuh dengan daya tarik dan penipu, mohon maaf, tipuan. Yang kekal abadi hanya akhirat. Yang kedua, apa pesan malaikat Jibril? Wahbub man syi'ta. Cintai apa saja, siapa saja yang akan engkau cintai. Ibu, ibu, cinta sama suaminya? Cinta. Cinta? Berapa persen cintanya ibu sama suami? Berapa? 100%. Tapi saya nggak yakin bapak cinta sama istri berapa persen, Pak? 50. Ya Allah, tidak balance ya. Ibu cinta 100% tapi bapak cintanya cuma 50%. Ya Allah. 50%-nya kemana? Jangan-jangan 50%-nya mohon maaf untuk beca. Tahu beca Pak? Bene cadangan. Jangan-jangan Ustadz ada becanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Masya Allah. Kalau laki-laki nggak ada idahnya. Kalau perempuan ada 4 bulan 10 hari. Kalau laki-laki mah nggak apa-apa. Masya Allah. Tapi saya yakin Ustadz itu adalah suami yang setia. Insya Allah. Amin, amin ya Rabbal. Setiap tikungan ada. Anda setia beliau, Masya Allah. Insya Allah begitu cintanya. Tetapi walaupun Allah menakdirkan ada istri nanti setelah ini, saya yakin keberadaan almarhumah tidak akan pernah tergantikan di hatinya. Betul? Sebagaimana keberadaan atau posisinya Siti Khadijah di hati Rasulullah, walaupun ada istri-istri setelah Khadijah, tetapi cintanya, hatinya Rasulullah begitu besar kepada Khadijah. Betul? Mudah-mudahan Ustaz begitu. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Jadi cintai sahabat yang akan kau cintai. Tapi kata malaikat Jibril, fa innahu mufariqahu. Tapi sesungguhnya apa? Siapa yang engkau cintai kelak akan berpisah dengan dirimu. Kita akan berpisah dengan suami kita. Suami akan berpisah dengan istrinya. Anak akan berpisah dengan orang tuanya. Orang tua akan berpisah dengan anaknya. Kenapa? Karena memang hakikatnya kehidupan dunia seperti itu. Tapi jujur Bu, jujur kalau boleh milih, ibu lebih dulu, mohon maaf, lebih dulu ditinggal suami atau meninggalkan suami? Ayo, jujur, lebih dulu, lebih ingin dulu ditinggal suami atau meninggalkan suami? Ditinggal suami. Berarti ibu siap jadi janda? Ada janda di sini? Banyak. Angkat tangan janda. Banyak. Mudah-mudahan, mohon maaf, janda-janda yang hadir di sini semua adalah janda dalam kategori ijazah. Tahu ijazah Bu? Ikatan Janda Solehah. Amin. Amin. Bukan rojali, rombongan janda liar. Tapi saya yakin di sini juga banyak Jamal. Apa Jamal?
janda mati lakena. Mudah-mudahan tidak ada jalal. Apa jalal? Janda lari lakena. Ada jalal. Mudah-mudahan nggak ada ya Bu ya. Bu. Makanya biar tidak ada. Oh astagfirullahaladzim ada Bu. Makanya biar suami tidak lari, ikat. Bagaimana cara ikatnya? Dengan pelayanan servis yang memuaskan. Servis apa? Sumur, dapur. Bu, biasa marah-marah sama suami? Biasa bohong sama suami? Biasa bikin marah suami? Ya Allah. Biasa menolak ajakan suami? Ya Allah. Bu, hati-hati. Bu. Ada kasus, mohon maaf ini untuk intermezzo biar tidak ngantuk. Ada kasus, ada suami bilang sama istrinya, Bu, iya Pak, sekarang zaman seluler Bu, iya. Bapak kalau minta dilayani, Bapak pakai istilah isi pulsa Bu. Oh begitu Pak? Iya. Jadi kalau Bapak bilang isi pulsa berarti minta dilayani, iya. Malamnya suaminya bilang, Bu, isi pulsa yuk Bu. Ya. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, nggak ada sinyal. Lewat. Malam kedua, bilang lagi suaminya, Bu, isi pulsa Bu. Apa jawaban istrinya? Maaf Pak, jaringannya lemah. Lewat. Malam ketiga, bilang suaminya, Bu, isi pulsa yuk Bu. Apa bilang suaminya? Maaf Pak, maaf Bu, mohon maaf Pak, lowbat. 3 malam berturut-turut tidak dilayani. Malam keempatnya, ya Allah, Allah memutar balikan keadaan. Mohon maaf istrinya yang kepengen. Istrinya bilang sama suaminya, Pak, isi pulsa yuk Pak. Biasa minta isi pulsa sama suami Bu? Yang biasa teruskan dan lanjutkan. Kenapa? Terus terang, saya ketika di pesantren di daerah Brebes, Jawa Tengah, kalau tingkat 5, 6 itu tingkat terakhir, dikasih pelajaran fikih munakat yang agak mendalam. Ada yang namanya irsadus zaujain, itu petunjuk suami istri. Ada yang namanya uqud lijen, etika berumah tangga. Ada yang lebih parah lagi namanya qurratul uyun. Ini apa? Cerita sampai mendetail. Ada satu keterangan dari ustaz saya. Sudah 25 tahun yang lalu, tapi ingatan saya masih ingat tentang itu. Apa? Barang siapa seorang istri, Bu, dengerin. Barang siapa seorang istri yang meminta kepada suami, bahkan menawarkan diri kepada suami, maka dia akan diberikan pahala seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah umroh. Dapat ke pahala. Ustaz Mama Nur. Manjat tuh. Bu, pulang dari sini bisa umroh. Ya. Terserah mau 1 kali umroh atau 3 kali umroh. Tapi saya yakin kalau sudah nenek-nenek 1 kali aja udah nggak apa. Masya Allah. Iya. Kembali ke cerita. Ya. Malam keempatnya istrinya bilang, Pak, isi pulsa yuk Pak. Suaminya kaget, kenapa Bu? Isi pulsa yuk Pak. Apa jawaban bapaknya? Maaf Bu, sudah ganti kartu. Masih mau kok. Mau suaminya ganti kartu? Nggak mau. Maka kalau suami minta kapanpun dimanapun kasih. Ya. Walaupun lagi masak, lagi goreng bawang, Ya. kasih. Walaupun ada di atas
semotor, kasih. Alhamdulillah. Itu ladang amal Belum, untuk sayang, kita belum. sebagai seorang istri. Masya Allah. Contoh Ustadz, walaupun terpisah Ustadz ada di Jakarta, tapi istri ada di Makassar, tapi Ustadz tidak satu ada secuil pun niat untuk apa? Menduakan almarhumah. Subhanallah. Masya Allah. Iya, sekarang Kenapa? Karena mohon maaf istrinya adalah istri yang benar-benar melayani suami semaksimal mungkin. Airnya siapa Ustadz? Oh, saya pikir air Ustadz. Nanti Ustadz. Gak apa-apa, berkah seorang ulama. Yeah. Bu, Yeah. maka sekali lagi keberadaan suami adalah ladang amal untuk kita. Betul? Betul. Keberadaan istri adalah ladang amal untuk kita. Maka apa? Pergunakan, manfaatkan ladang amal sebaik-baiknya. Pesan yang ketiga terakhir malaikat Jibril. Apa? Masih Wa'mal mau ma ganti syi'ta. kartu, nggak mau. Berbuatlah seenakmu. Up to you. Elok tak. Tadi apa bahasa Bukit Makassar? Ero. Ero tak. Sekarepe sampean. Kahayangna anjeng. Silahkan. Mau mesung bajang. Ini moto. Ya. Dena musung bajang. Ide muto. Mau rajin puasa. Mau tidak puasa. Mau jadi orang mabasa. Mau jadi orang maseke. Terserah. Up to you. Masyarakat. Tetapi apa? Fa innahu maziyun bih. Sesungguhnya apapun amal itu semua ada ganjarannya. Berbuat baik ganjarannya pahala. Betul? Betul. Salat kita ada pahala di sisi Allah, puasa kita ada pahala di sisi Allah, bahkan kehadiran kita di sini pun semua ada pahala di sisi Allah. Terserah, mau salat, mau berbuat baik, mau sedekah, silakan. Tapi apa? The more you give, the more you get. Semakin engkau banyak memberi, semakin banyak engkau akan dapati. Mungkin ini keberadaan antum, mohon maaf, Bapak Ibu semua begitu banyak. Karena apa? Karena ada sesuatu yang pernah dilakukan oleh almarhumah, satu kebaikan, sehingga apa? Belum kehidupan akhirat berlanjut atau terjadi, tetapi sudah dibuktikan, sudah diperlihatkan oleh Allah. Inilah akibat dari, mohon maaf, perbuatan baik daripada almarhumah. Insya bagus jaringan. maka apa? Kalau memberi sesuatu jangan pikir-pikir. Bu, Iya. saya tanya, kalau 10 diambil 1 berapa? 10 diambil 5 berapa? 10 diambil 5 berapa? 5. 10 diambil 9 berapa? 1. 10 diambil 5, 5. 10 diambil 1, 9. Itu menurut matematika manusia. Tetapi matematikanya Allah tidak. 10 diambil 1 berapa sama dengan? 19. 10 diambil 5 sama dengan? 55. 10 diambil 9 sama dengan? 91. Kenapa? Karena apa yang sudah kita berikan 1, Allah balasannya 2. Man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang kepada Allah dengan 1 kebaikan, falahu asyru amsalha, maka baginya 10 kali lipat. Tapi kita kadang mikir-mikir. Contoh, ibu pergi ke masjid, punya dompet Bu? Dompet isinya uang. Ada warna merah, ada warna Biru. ada warna Hijau. ada warna abu-abu, ada warna, ada gambar parang. Masuk ke masjid bawa dompet cantik, isinya warna-warni, duduk di masjid, duduk cantik. Tiba-tiba kotak amal lewat di depan ibu. Jujur sekali lagi, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira yang keluar dari dompet ibu uang yang mana? Nah, yang mana? Parang-parang. Gambar parang, ditarik gambar parang set, kusut, robek, kucel, ditipu, ditutup, dilipat. Wah,
masuk ke kotak amal. Dia bilang dalam hati, biar CB, yang penting ikhlas. Betul Bu? Betul. Tapi lebih bagus banyak dan ikhlas. Kenapa? Apa yang kita miliki sesungguhnya milik Allah, dan rizki kita hanya 3. Ma akalta, apa yang sudah kita makan jadi kotoran. Ya. Yang kedua, ma labista fa ablaita, apa yang engkau pakai lalu usang. Pakaian kita pakai lama-kelamaan jadi palulu. Palulu cocok kan? Ya. Jadi palulu. Kendaraan kita pakai lama-kelamaan jadi apa? Barang rongsokan, besi rongsokan. Mohon maaf. Makanya ibu, kalau punya sesuatu yang baru jangan disimpan-simpan, langsung pakai. Punya mukena baru, pakai. Punya motor baru, pakai. Punya mobil baru, pakai. Punya istri baru, pakai. Pakai. Kenapa? Karena belum tentu besok itu adalah hari kita, betul? Betul. Jangan beli mukena 1 juta simpan. Kenapa nggak dipakai Bu? Nanti lebaran. Iya, kalau umurnya sampai lebaran. Betul. Dan yang ketiga, masadakta. Rizki kita yang sebenarnya adalah apa-apa yang engkau sedekahkan, itulah jadi rizki kita, tabungan kita di akhirat. Semoga Ibu, Bapak yang menghadiri acara takziah pada malam hari ini, kafa bil mauti wa'idoh. Cukuplah kematian itu yang terjadi sekeliling kita menjadi wa'izoh, menjadi pelajaran untuk kita. Bahwa apa? Kematian bisa datang kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun juga. Bisa jadi pulang dari sini malaikat Israel sudah nunggu di depan rumah kita. Betul? Bisa jadi malaikat Israel sudah nunggu di atas tempat tidur kita, betul? Betul. Bisa jadi malaikat Israel sudah nunggu di atas bahkan kendaraan kita, betul? Betul. Kita tidak tahu. Semoga Allah menakdirkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan makanja. Maka dari itu, sebelum waktu itu datang kepada kita, kita berbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ay malam pelada na istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Malam pe mau Pak? Oh istighfar biasa. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Malam pe mau Pak? Astaghfirullahalazim. Malam pe mau Pak? Astagfirullah. Malam pe mau Pak? Astaga. Jadi astaga. Bukan istighfar. Minimal astagfirullah. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Sekali lagi. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Biar ganjil. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Basahi lisan ini untuk terus baca Quran insya. Basahi lisan ini untuk terus bersalawat insya. Basahi lisan ini untuk terus berzikir insya. Jangan basahi lisan ini untuk menggunjingkan orang. Biasa gosip Bu? Biasa gosip? Suka gosip? Saya tanya, gosip dosa atau dosa? Tapi suka? Ya. Kayaknya Ustaz Ramla deh. Bukan sudah menggosip. Ustaz Ramla. Dia sampai menyon-menyon. Iya, bukan Ustaz Lulu. Ya Allah, Bu. Iya. Bu, katakan mulai sekarang say no to go. Kalian tadi iya. Janji loh Bu. Say no Ustaz to. Ramla deh. Bukan. Artinya
Ustaz Lulu. Saya Pulang tidak mau. tidak jadi datang. Saya katakan no, tidak pada janji Bu. Janji Bu. Masa apa kita beristighfar dan kita bersalawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sambil Nina bobokan salawatan, jangan Nina bobokan ngajarin anak sakitnya tuh di sini. Itu ngajarin madareke sama anak Bu. Bu, lagi hamil, usap-usap perut sambil baca Quran, sambil zikir, sambil salawat. Jangan gelus-elus perut, ibu nyanyi kemana, kemana, kemana. Anak dalam perut bingung, ibu mau kemana. Belum. Tapi apa? Zikir, baca Quran, salawat. Sambil bikin peco ladang Bu, salawat. Kalau lagi sedih, salawat. Insya Allah kalau peco ladang tak sambil salawatan, insya Allah peco ladangnya enak. Amin. Kalau peco ladang enak, insya Allah suami tidak cari sambelado di tetangga. Amin. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan lisan kita diberikan kekuatan untuk terus berzikir, untuk terus bersalawat kepada Rasulullah, dan terus basahi dengan baca Quran, sehingga amalan-amalan itu semua ada ganjarannya insya Allah. Semoga Ustadz sekeluarga diberikan kekuatan, diberikan ketabahan. Saya yakin semua pasti ada hikmahnya. Amin. Kepergian almarhum itu adalah ladang amal untuk keluarga yang ditinggalkan. Amin. Kepergian almarhumah itu menjadi, mohon maaf, menjadi sarana untuk diangkat derajatnya Ustadz dan keluarganya. Amin. Amin. Sehingga insya Allah saya yakin kedepannya Allah akan mengangkat derajat Ustadz dan sekeluarga. Insya Allah akan terus dibimbing, insya Allah akan terus diawasi, dan bahkan diberikan rahmat. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar akan terus diberikan apa? Salawat, pertolongan dari Allah dan rahmat dari Allah, insya Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu hadir di sini dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah, dan insya Allah nanti malam ke-40 Bapak Ibu bisa hadir ke sini lagi mendoakan almarhumah. Gimana usaha datang lagi 40-nya ya? Amin ya Rabbal. Kalau diundang Ustaz, Diundang loh. undang dong. Insya Allah. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam lemari. Kalau ada kata-kata hamba yang salah jangan simpan di dalam hati. Ada yang tersinggung? Kalau ada yang tersinggung memang maksud saya untuk menyinggung. Memang tujuan dakwah seperti itu Ibu. Kalau ada tujuan dakwah, ada yang tersinggung lalu berubah karena ketersinggungannya menjadi lebih baik, maka tujuan dakwah tercapai. Tapi saya manusia biasa Ibu, ada keterbatasan, dhaif, fakir, ada kelemahan. Manusia ada keterbatasan, mungkin salah ucap, mungkin salah, mohon maaf, body language dan sebagainya. Mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada acara mendatang, insya Allah kita berjumpa lagi. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bagus tidak? Bagus. Coba angkat jempolnya 4. Oh, 2 Ji, oh 2 Ji. Nomor telepon. Nomor telepon disebut dulu. Oh iya. Coba catat sama nomor teleponnya. Catat ya. Pelan-pelan. Oh, di live. Iya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Iya. 0813 0813 Oke. Catat itu penonton. Sudah? 0813 43 43 559 559 229. 229. Sama itu nomor HP juga nomor WA. Iya. Nama
0813. Ya. Sempat ada travelnya juga Uma. Insya Allah. Sebutkanlah. Iya, pokoknya mau umrah boleh sama saya, telepon aja. Iya. 0813 43 559 229. Itu nomor HP, juga nomor WA. Silakan, mau telepon, mau curhat silakan. Tapi curhatnya jangan tengah malam ya. Saya lagi isi pulsa sama suami. Ustazah Ramla. Ang ito na to, law niya sa nomor 1 na sino sa ngasanda. Bu, bukan Ramla ya Bu, Romla. Romla. Iya, karena kalau udah jadi orang Bugis jadi Ramla. Romla, oh Romla. Orang Istrinya Nabi. Iya. Namanya anaknya dari Abu Sofyan. Iya, Umi Habibah nama Umi aslinya. Habibah Nabi aslinya. Siti Romla. Siti Romla. Alhamdulillah. Instagramnya itu Tenji Bunda Romla, Facebook Bunda Romla. Bundar. Oke. Tepuk tangan dulu Bunda Romla. Alhamdulillah. Kalau ada sempat, ada tidak mengganggu, hadirlah di 40-nya. Insya Allah. Kita akan syuting bareng Trans TV. Insya Allah. Iya, luar biasa. Oke, assalamualaikum. Mantap ini ceramahnya. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang kita dengarkan jawabannya. Dan kita ambil hadiah dulu. Pemenang kita kasih hadiah yang sudah kumpulkan kertas. Saya minta tolong, saya akan buat buku lagi satu, putar khusus untuk istri saya supaya umurnya panjang. Walaupun sudah meninggal, masih panjang kebaikannya. Kebaikan itu bukan saya tulis, tapi isi hati tak semua. Saya minta di hari 40 tulis lagi nama, alamat, nomor telepon. Itu kertas yang dikumpulkan saya akan simpan sampai anakku besar untuk dia baca semua. Bukan saya baca, anak-anakku nanti. Mas Ita, oh begini pengen dulu waktu acara mamaku. Yang kedua, saya ulangi, bikin ini lagi kuesioner, apa namanya? Kuesioner. Bikin lagi kuesioner. Nah, kalau ini hadiahnya 40. Ada 40 bingkisan. Untuk hadiah umroh nanti terakhir baru saya sampaikan siapa. Saya sudah buka semua sebagian. Ini dia. Pertama, mohon izin tulis nama, alamat, nomor telepon. Apalagi hubungannya Anda dengan almarhumah. Mungkin teman kelasnya, teman solehanya, teman kelompoknya, teman pramuka, teman mengajar, teman KKG, teman apakah. Ini almarhumah, saya baru tahu banyak sekali temannya. Teman solehna, soleh-soleh bagus kah? Soleh Ustaz. Teman makan-makannya, pantas lagi bolo batal lagi. Mana ada pertanyaan. Saya diulang ya. Nama, alamat, nomor telepon, hubungan, kemudian apa kebaikannya almarhumah. Saya bilang gini, waktu hidup almarhumah saya tidak berani sebutkan kebaikannya karena anak bertiga jangkit kak, malu-malu kak, gitu. Persis Anwar, Dena mete, tapi jangko tarik kak, itu tarik kota sangkui baju. Jamaah, sekarang kita akan dengarkan jawaban saya, tapi di penghujung. Tunggu dulu, kita saksikan pemberian cenderamata dari, tidak apa-apa saya langsung aja, dari IAPAN, Ikatan Alumni Pondok Pesantren An-Nahdah, untuk penyerahan buku Cinta Itu Indah. Malam pertama sampai malam ketujuh. Ternyata apa rahasia anak banyak begini? Karena banyak handphone begini. Sampai Papua nonton. Sampai Papua nonton. Sampai Jakarta nonton. Arab Saudi. Yang saya khawatirkan kalau yang ambil gambar itu di depanku isi kutut tunala. Jamaah, kita panggilkan dari Pondok Pesantren An-Nahdah, dari Ikatan Alumni Pondok Pesantren. Tepuk tangan dulu. Yang menulis ini adalah Dr. Firdaus Muhammad,
Dan malam hari ini tidak sempat hadir dari Ketua Umum langsung Ketua Umum Sarifudin ST ya, kepada Ustaz Nur Maulana. sudah ada bukunya. Buku yang akan diterbitkan dan akan dibagikan pada malam 40. Malam 40. Ini dibagi bersama Quran bagi yang tidak dapat Quran. Saya tidak akan kecewakan kedatangan tak Ustaz, tapi yang jujur kau bela. Kalau dapat mau kemarin ketujuh balala, jangan mau bilang, nah itu kenapa saya? Dosa aku tuh Pak kurang. Ya. Kanda lekak kalau dapat kak, kanda no. Saya tidak main-main. Elo diaga, Ummina Nora sudah ada yang mimpikan. Umminya Nora lagi asik makan sambil tertawa tersenyum. Nah kalau ada yang mimpikan juga nanti disampaikan ya. Ya. Sepeda jadi cerita. Tahu istri saya umurnya cuma 41. Mau dikasih nama jalan tidak bisa. Coba pahlawan ini namanya nama jalan Nur Alia. Tapi tidak bisa. Serahkan dulu dong. Ini buku ditulis oleh Dr. Firdaus Muhammad. Ini diambil dari live bapak-bapak, ibu-ibu mulai dari malam hari Sabtu sampai dengan malam ke-7 hari ini. Kalau saya kebetulan dosen informatika, Bu, ada sekitar hampir 1 juta orang melihat live bapak-bapak, ibu-ibu semua di Facebook. Ada sekitar 900 ribuan orang yang melihat. Dalam setiap malam itu ada sekitar 6 ribuan orang yang melihat. Kalau ada yang rajin, saya bisa umumkan di sini yang rajin live, Ustaz. Ada Haji Asniati, Haji Asniati. Nah, Haji Asniati ini yang live Facebook mulai dari takziah malam pertama sampai malam hari ini. Setiap dia live itu ditonton oleh 3.000 orang. Mana Haji Asniati? Ya, ini ditonton oleh 3.000 orang. Kota Grup Soleha. Ditonton oleh 3.000 orang. Hidup Soleha. Ini dapat kok dia. Anggota baru. Ya, Ibu Hasnati silahkan. kemudian di-share sama hampir 1000-an orang Facebooknya. Kemudian rating pertama yang menonton, yang melihat share-nya itu adalah Ibu Ustazah Haja Oki Asokawati. Ibu Oki, Oki Setiana Dewi. Itu ditonton oleh 5.000, ditonton oleh, sekarang sudah hampir ditonton 7.000 orang. Ibu Oki. Jadi hampir sampai malam hari ini hampir menembus 7 juta. Hampir menembus 1 juta. Hampir menembus 1 juta live Facebook maupun yang di-share sama yang di-upload di Instagram. Ada 1 juta orang. Mudah-mudahan itu menjadi siar kita selama 1 pekan. Dan buku ini ditulis oleh Dr. Firdaus dari apa yang beliau lihat dari Facebook. Jadi tugas saya itu mendownload semua yang di Facebook. Kemudian kita dengar dan dituliskan di sini. Mudah-mudahan ini menjadi karena buku itu adalah bagian dari peradaban kita berikan. Dan ini mungkin bisa dibaca dulu sama Ustaz Maulana. Kemudian kita akan cetak sebanyak-banyaknya. Akan dicetak dan dibagikan di hari ke-40, Ustaz. Mungkin masih ada kata-kata yang mau disempurnakan menurut bagus. Tadi saya membaca tadi sampai tamat. Saya memang orang tercepat kalau membaca. Udah, langsung cetak aja. Serahkan dulu. Ada juga, serahkan saja. Ya. Coba aku tahu besok aku baca di pesawat. Nari memang kawasa kada dibaca no padisu, aku baca memang temu. Tepuk tangan dulu. Terima kasih, Ustaz. Ini persembahan Pak Dr. Firdaus, Pondok Pesantren An-Nahda dan Ikatan Alumni Pesantren An-Nahda. Karena beliau ini
Suami istri adalah alumni An-Nahda. Beliau Ustaz Nur tamat tahun 94, Ustaz Ibu Haja Nur Alia almarhumah tahun 96. Dua-duanya sama-sama Nur Alia dan Nur Maulana. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan bisa menjadi kenang-kenangan di malam ke-7 ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, kita dengarkan puisi persembahan dari Ananda Naura. Tepuk tangan dulu. Tahu ada di Instagram, apa namanya Kak? Instagram. Itu. Ada di Instagram saya. Apa? Itu sampai di like, ditonton 270. Siapa ibu-ibu berdiri berarti mau isi pulsa. Bukan buku sayang, belum di bukunya. Iya. Jangan kau dulu isi pulsa sebentar teh. Bukan buku. Dia nak kalinya matu pilih dia lupa multi sekali video nah. Jamaah. Baik, saya akan tarik undian dulu untuk pembagian hadiah. Jawaban saya iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Ini akan disimpan jadi abadi nanti. Saya akan simpan baik-baik. Apalagi yang nanti tarif 40 itu akan dibukukan. Saya minta dibukukan semua komentar-komentar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya memutuskan mertua laki-laki saya, dalam hal ini ayahnya Haja Nur Alia almarhumah, dinyatakan sebagai Menteri Agama di rumah. Dia tanggung jawab agamanya anakku. Istrinya, yakni mertua perempuan saya, Haja Mariabe, menjadi Menteri Kesehatan. Dia yang urus kesehatannya anak-anakku. Anak pertama karena sudah meninggal istri saya karena pertama. Rama Siti Ramatang menjadi seksi pendidikan. Dia yang urus pendidikannya. Bagaimana pendidikannya, sekolah ya atau tidak. Lalu Fitri seksi keuangan. Dia yang ditransfer dari Trans. Kemudian Murtada sebagai seksi keamanan. Dia yang jagai anakku, amankan. Ada iparku dua. Ipar pertama yakni Doni, bapaknya Lagoku, sebagai seksi Menteri Dalam Negeri. Karena dia selalu perek ya anakku. Dia tuh cemuki. Kemudian bolot sebentar ini bolot. Kemudian Subair, apa lagi namanya? Lagu kedua sebagai Menteri Luar Negeri. Setiap mau apa mau dibeli dia disuruh-suruh. Dan saya akan pasang CCTV 3 di dalam rumah. Di ruang tamu tempat mengaji dan belajar, di ruang tengah untuk tempat istirahatnya, makan tidaknya, kemudian CCTV di dalam kamar bangun atau tidak. Dan itu CCTV ada suara, Nora bangun mau Nora. Saya di Jakarta pakai HP, hei bangun kok. Untuk itu, mana mertuaku? Mana nih? Panggil dulu dong ke sini. Tapi ada penasaran orang. Yang mana namanya Bolo? Saya minta dengan hormat. Yang bernama Bolo, maju dulu. Bolo. Bolo ini adalah orang yang selalu mengintip di rumahku. Kalau pagi-pagi datang mengintip.
Nah cari anakku, mau nambil kasih mandi, nak kasih makan, Oh, kodo. tanpa dipanggil, tanpa disuruh. Tunggu tangan tuh bolo. Maka dengan ini saya nyatakan, bolo, mana bolo? Mana nih? Panggil Ki. Penasaran orang. Dengan ini bolo dinyatakan dicoret dalam kartu keluarga. Nah ini mertua laki-laki saya. Tepuk tangan dulu. Bukan saya yang menarik hadiah, yang bekasih hadiah mertua saya. Mertua perempuan saya mana? Kasih jalan. Bolo sini ke bolo. Kau itu bolo selalu. Saya mau pulang ke Pakabara, maka berangkat besok pagi. Pesawat saya Garuda jam 11. Jadi jam 8 saya sudah siap karena 4 anak-anak saya semua pegang. Tidak ada yang saya bawa orang kecuali 4 anakku. Karena sampai di Jakarta langsung dijemput oleh orang trans, langsung dibawa pergi main. Mana mertua perempuanku? Oh tidur. Itulah Menteri Kesehatan. Bolo. Jamu kau dandang bolo. Baiklah kalau begitu, bolo akan ditampilkan di hari 40. Itu pun kalau dia masih hidup. Dan saya nyatakan, keluarga dari sisi saya, ini saya sebut tadi, keluarga dari sisi istri saya. Keluarga dari sisi saya menjadi anggota DPR. Ya, dapur. Mendenak-nenak. Diketuai oleh Alima. Sekretarisnya Sia. Jamaah. Baiklah, mertua saya yang pilih untuk dapat hadiah dulu. Diacak-acak nak. Pertama 5 tak. Pilih satu baru disebut namanya kasih hadiah. Hei, belum susah didapat. Dan kamu jangan kau kasih lagi biar satu. Ah? Bulan. Oh, dia lagi isi pulsa. Bagaimana isi pulsa? Kartunya ada di luar. Namanya Den Raja. Namanya Bolo, nama aslinya setelah diteliti Nurjana. Tapi dipanggil Bolo. Hah? Bagus namanya. Baiklah, Nurjana dalam kurung Bolo. Ini yang dapat. Yang dapat adalah tolong maju ke depan. Iga sendawa iye. Ada di bawah. Bolo. Aja Parmi. Susah dulu nama. Aja Parmi tinggal di Jalan Dakwah. Mana tanya? Kasih hadiah. Di sana Aja Parmi. Opor-opor saja. Naura ambil. Ramatang. Mana Ramatang? Diambil toko ke satu. Banyak dia nak. Mau dibaca ini? Jangan aku baca ini. Tunggu di jawabanku. Ma petangi kasih nah. Ma belai. Ma busa-busa mana nale Pak no. Haji Hadijah. Ya. Aja Adija. Tinggal di Aji Ajra tinggal di Jalan Dahlia. Wih, jauhnya nih. Iyo. Jalan Dahlia. Ada orangnya? Hajra atau Hadira? Karena seperti huruf J. Ajra. Ada Jera. Ayo.
Jalan Dahlia, ada orangnya? Ada. Diopor ke belakang hadiahnya. Mohon maaf, ada kadar, ala kadarnya dikasih. Ya peti dipakai mas mas panjang. Opor ke belakang terus. Coba. Mana Fitri sama Rama sini? Bunda Fitri Tawa sama Rama. Berdiri Ki. Berdiri, lalu itu kado ke belakang terus. Ayo masih banyak kadonya, ada 40 saya siapkan. Insyaallah. Dan puncaknya terakhir, Yang penerima itu berdiri Ki supaya bisa Ki dilihat kalau kita yang terima. Bismillahirrahmanirrahim. Rama sama Fitri. Ya. Kasih. Jawaban saya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengar kami dulu. Sekali kutunda itu hari 40. Sesuai janji saya. Insyaallah. Semarang tuh ganti kartu. Insyaallah saya bisa setia 15 tahun menunggu. 10 tahun tidak pernah marah. Begitupun dia tidak pernah marah. Kalau umurku sampai 15 tahun ke depan melampe. Umur saya sudah 45, tambah 15 60. Insya Allah saya akan setia. Permintaan terakhirnya Ummi Nora sambil merengek dalam keadaan parahnya sakitnya, dia nangis, dia cium tanganku. Jangkik menikah Kak, kalau mati Kak. Terus saya bilang tidak bisa ku jawab karena itu takdir. Ya betul. Lalu saya ke apartemen salat tahajud, minta sama Allah, ya Allah, bantulah saya. Kalau memang baik istriku mendahului saya akan setia kepada istri saya dan tidak akan menikah. Ya, kecuali anak-anak saya yang 4 ini yang mencarikan saya jodoh. Iya tahu. Saya rasa tidak mungkin. Bagaimana jawabannya? Tidak. Kalau begitu, doakan saya sibuk berdakwah, sibuk dekat sama Allah, sibuk puasa. Insya Allah tidak akan menikah lagi. Tidak jadi Maaf ya. berarti bolo. Maaf ya, Bolo, kamu masih hidup. Kenapa saya bikin? Tadi saya rapat, saya langsung kasih tugas semuanya. Kenapa? Karena saya akan fokus ibadah kepada Allah. Amin. Amin. Masih banyak ibadah lain. Ya. Saya bisa berdakwah kiri kanan kemana, singgah lagi ke sini, lihat anak-anakku terbal lagi, ngurus pesantren, ngurus masjid, ngurus sekolah, ngurus dakwah. Amin. Ya, insya Allah. Amin. Amin. Saya teringat dengan Rasulullah SAW. Meninggalnya Khadijah tidak langsung menikah, 2 tahun baru menikah. Itu pun orang carikan. Itu pun anaknya yang Fatimah yang ngurus Rasulullah. Jadi tidak ada masalah. Amin. Nabi Haider alaihissalam, Nabi Haider itu istrinya pergi, artinya istrinya menyelamatkan diri. Kemudian Nabi Haider berjalan terus sampai sekarang. Artinya pun orang tidak, Imam Nawawi pun tidak punya pasangan. Jadi aman saja. Amin ya. Nggak apa-apa ya. Jangan kecewa yang berkata ya gimana? Karena ini komitmen saya. Amin. Nggak marah aja kita? Nggak marah aja kita? Nanti saya puasa aja. Kalau selama ini saya puasa Senin Kamis, berarti mulai besok saya sudah berangkat menjadi puasa Daud. Kalau lama-lama puasa Idris. Puasa Idris itu tiap hari. Baik. Ini ada 40. Bagaimana caranya dibagi nih? Ya. Tutup saja. Ada hari 40. Saya minta duduk per kelompok. Contoh, ini jalan dakwah. Ini pengajian dari Unhas. Ini pengajian. Konsumsi tidak akan dibagikan satu-satu, tapi per kelompok sekantong. Saya bikin toko kelompok. Karena nanti kita bikin panggung, terus kita atur. Ini jalan Satando, ini si Bulan Dalam, ini keluarga.
Lalu nanti ditanya berapa jumlahmu, semana ketuanya, langsung dikasih. Setuju? Setuju? Itu jauh lebih bagus. Bisa? Bisa. Tapi duduknya per kelompok ya. Tete 10 penuh nih. Per majelis taklim. Setuju? Insyaallah saya yakin 40 harinya akan lebih banyak. Ini coba ditutup nih. Tolkai. Saya curiga nanti 40 nanti penuh ini. Baik itu, maaf Fitri, bagikan saja. Nggak susah dipanggil begini di. Mau Ki tetap dipanggil? Siap ya Ki? Siap menunggu? 40 ini? Iya. Siap. Jangan terlalu Kalau lama, dipanggil 3 kali tidak ada orangnya, ganti lagi. Ya, silakan. Ayo Fitri sama Rama yang kerjakan. Ambil 5 lembar. Suruh ambil tas satu-satunya, iparku. Halimah mana? Oh iya, jangan kepain. Tidak mau tahu ini deh. Dalam hati nama noko-noko. Ya, sebut. Ya, dipilih saja. Rama. Andi Wardani, alamatnya di BTN Kumalasari. Andi Wardani, alamatnya di BTN Kumalasari. Ya. Itu Ibu. Ya, sudah. Kasih itu sana. Dada Ki, Bu. Dada Ki. Yang itu di belakang depan rumah Bolo. Yang kedua, namanya Yuliani Muharmin Putri. Yuliani Muharmin Putri di Jalan Ini. Paropo 3. Ini, kasih cepat. Kasih cepat. Siapa lagi? Diacak. Ini nih, Ibu maaf ya. Saya lempar Mina. Yang selanjutnya Diacak. namanya Hamdana Jalan Barukang 2. Dekat gitu. Mana orangnya? Oh itu. Sana. Semua. Ya Allah. Ini tahu yang kasih hadiah ini adalah mertua saya langsung. Pergi beli. Bisa. Siti Aisyah, Jalan Kalimantan Kompu. Ya, Siti Aisyah Jalan Kalimantan. Kompleks PU. Oh, di belakang itu. Kompleks PU. Ada orangnya? Ada di belakang. Masya Allah. Sabar lagi. Iya. Selanjutnya Haji Rohani Jalan Rapo Kaling Raya. Haji Rohani Jalan Rapo Kaling Raya. Haji Rohani Jalan Rapo Kaling Raya. Itu yang tidak kumpul kertas lisu nih. Dia nak runtuh iya pada gak kertas aku. Selanjutnya Abdul Hamid Jalan Cakalang. Abdul Hamid Jalan Cakalang. Jawabannya katanya masih bingung pikir antara iya sama tidak. Tapi sudah dijawab apa tadi? Tidak. Jawabannya tidak. Selanjutnya namanya Haji Andi Nursia. Alamatnya tidak ada. Haji Andi Nursia. Ibu Suleha Batangase. Kan anak kaya deh. Ibu Suleha. Ini mana suruh kawin lagi? Coba. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku. Selanjutnya namanya Samsia. Tidak ada alamat. Batal nih. Samsia. Samsia. Oh jangkin ya kertas orangnya, jangan dibuang. Samsia itu tahu. Ini nanti insya Allah
Kertas ini pun akan jadi undian nanti ya. Untuk kalau ada rezeki umroh, kita langsung panggil lewat telepon. Jadi itulah gunanya ada telepon, tidak diumumkan di sini. Kalau umroh, langsung dihubungi. Ngerti maksudnya? Yeah. Supaya tidak jadi riak Yeah. dan tidak jadi sakit hati. Iya. Saya tidak pernah mengumumkan orang-orang berangkat umroh. No, langsung dihubungi aja. Jangan tersinggung ya. Iya. Yang dibagikan cuma ini dan ini. Minta tolong di hari 40 bikin lagi. Bantu saya untuk memilihkan. Tutut. Sudah mi. Mereka ikhlas datang, bukan karena sarung. Keceplosan. Kasih kadonya satu untuk Profesor Abrar. Satu kado lagi untuk Ibu Satria sama Ibu Nurul. Gak usah kasih aja. Sama Ustazah Rompla. Tolong gak usah, ada 40 itu kasih aja dulu. Ibu Nurul, Ibu Satria. Tolong, mana kadonya tadi Mana kado kasih. Kasih Bu Nurul satu. Bu Nurul, Ibu Satria satu. Bu Satria kasih. Kemudian Ustazah Romla sama Ibu Profesor Abrar. Ya. Kemudian kasih sisanya siapa lagi? Rio. Udah, enggak usah dibagiin. Langsung saja Rio yang ambil. Sisanya untuk Rio saja semua itu. Sudah. Mohon maaf, sudah habis waktu, kasihan. Nanti ada pingsan. Minta tolong Samir, kasih masuk di kamarku ini. Sekarang amankan. Sekarang. Jangan kasihan ini. Nanti ada pingsan. Tahun 40. Tanggal berapa 40 harinya? Tanggal 1. Tanggal berapa? 1. Kita tidak bisa edarkan undangan. Datang tanggal 1 ya. Bulan Maret. Insya Allah akan meriah, akan diatur sebaik mungkin. Karena ini syuting. Pakai baju putih. Insya Allah. Iya betul. Makasih ya. Ya Allah.